besar. Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam yang mampu digunakan secara bebas, mampu diperbarui secara terus-menerus serta tidak terbatas. Tidak dapat dipungkiri, setiap manusia membutuhkan sumber daya energi. Setiap aktivitas yang dilakukan pastinya membutuhkan sumber daya, baik itu terbarukan maupun tidak. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Selanjutnya, teori mengenai energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang sumbernya mudah didapatkan kembali secara alami atau dalam proses tertentu. Energi ini tidak akan habis bila sumbernya dikelola dengan baik. Ide untuk pengembangan energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an. Selain mudah didapatkan kembali, energi terbarukan dipercaya sangat ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan juga diyakini dapat mengurangi dampak-dampak kerusakan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Berikut ini adalah contoh-contoh dari energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Yang pertama adalah biofuel, adalah bahan bakar organik yang berasal dari hayati. Bentuk-bentuk bahan bakarnya bisa berupa padat, cair, dan gas. Yang kedua adalah biomasa. Biomasa merupakan jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup ataupun belum lama mati. Yang ketiga adalah energi panas bumi, merupakan energi yang dihasilkan dari dalam bumi. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggali sebuah lokasi, kemudian panasnya dapat digunakan untuk menguapkan air agar dapat menggerakkan generator. Yang keempat adalah energi air. Energi air merupakan salah satu energi terbarukan yang sering digunakan di dunia. Air sangat umum digunakan karena energi potensial air cukup mudah ditemukan, seperti di sungai-sungai untuk menggerakkan mesin pembangkit listrik. Yang kelima adalah energi angin. Energi angin didapatkan dengan memanfaatkan potensial energi dari hembusan angin. Biasanya, untuk menangkap potensi energi angin, digunakan kincir angin yang dikoppel dengan generator agar dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian yang keenam adalah energi surya atau tenaga surya. Energi surya ini didapatkan dengan memanfaatkan energi radiasi matahari yang untuk memanaskan sesuatu atau membuat reaksi fotovoltaik pada panel surya untuk dijadikan listrik. Yang ketujuh adalah energi gelombang laut. Energi ini memanfaatkan tekanan naik turun dari gelombang air laut. Di Indonesia, energi ini masih dalam tahap pengembangan. Dan yang terakhir adalah energi pasang surut air laut. Energi ini didapatkan dengan memanfaatkan pasang surut air laut sebagai potensi energi untuk menggerakkan turbin. Berdasarkan contoh-contoh dari energi terbarukan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih dalam energi terbarukan tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau yang lebih dikenal dengan istilah PLTS merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi iradiasi matahari untuk memproduksi energi listrik. Ada dua cara pemanfaatan energi ini, yaitu menggunakan panel surya dan pemusatan energi iradiasi matahari. Panel surya mengubah secara langsung energi iradiasi matahari menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Lalu, pemusatan energi surya biasanya menggunakan lensa atau cermin yang dilengkapi dengan sistem lacak untuk mempusatkan energi iradiasi matahari menuju satu titik untuk menggerakkan sebuah mesin kalor. Daerah Indonesia, umumnya tempat tinggal saya sendiri, memiliki potensi energi iradiasi matahari yang cukup tinggi tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang dimana energi iradiasi mataharinya stabil sepanjang tahun.
Selain itu, Indonesia tidak memiliki iklim yang ekstrim, sehingga hanya memiliki 2 musim saja. Hal ini memudahkan dalam prediksi cuaca dan baik untuk umur panel surya karena tidak terjadi perubahan suhu yang ekstrim sepanjang tahunnya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan, yakni energi iradiasi matahari atau surya, merupakan alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak atau BBM untuk membangkitkan listrik. Selain itu, energi ini juga tidak akan habis meski digunakan secara berulang-ulang. Energi surya juga cukup ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi yang mengganggu masyarakat sekitar. Dalam pemanfaatannya juga, sarana pengkonversian energi surya yaitu PLTS juga tidak memerlukan biaya perawatan yang cukup besar karena tidak memiliki alat-alat serumit PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, umumnya panel surya berumur panjang, rata-rata berkisar 25 tahun. Hal ini berarti PLTS dapat dijadikan investasi jangka panjang yang cukup aman. PLTS juga sangat cocok di daerah tropis seperti di Indonesia, khususnya di daerah saya sendiri. Sedangkan kelemahan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya seperti sangat bergantung pada cuaca dan besarnya biaya instalasi. Cuaca yang buruk sangat signifikan dalam mengurangi energi iradiasi matahari yang diterima oleh kolektor atau panel surya. Bahkan, bila terjadi hujan, tidak mustahil bila panel surya sampai tidak membangkitkan listrik. Selain itu, komponen-komponen instalasi PLTS sangat mahal karena panel surya yang dibutuhkan untuk membangkitkan energi yang besar sangat banyak dan harga satu panel surya saja sudah cukup besar. Selain itu, harga inverternya juga sangat besar. Yang terakhir adalah pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah panel surya dapat mengubah panas matahari menjadi listrik. Yang kedua, biomasa untuk bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, angin dan ombak untuk menyalakan generator dan turbin. Yang keempat, panas matahari untuk mengisi daya power bank. Dan yang terakhir adalah kompor surya mengubah panas matahari sehingga dapat memasak makanan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir video, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.